Kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan personality, ability, dan capability yang melekat di dalam diri seorang pemimpin. Selanjutnya ada kepercayaan. Kepercayaan merupakan keyakinan anggota organisasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan tradisional berasal dari bahasa Latin traditio yang artinya diteruskan, berdasarkan dari kepercayaan kepada peraturan yang telah diteruskan berabad-abad lamanya. Pemimpin modern bersifat formal yang artinya pemimpin muncul melalui proses atau sistem baku yang berlaku di organisasi dan berjalan secara prosedur. Pada akhirnya, kepemimpinan tradisional atau lokal tidak dapat dipertahankan eksistensinya dan tergerus oleh gelombang globalisasi. Perbedaan kepemimpinan modern dan tradisional terletak pada homogen, bergaya otoriter, tingkat ilmu pengetahuan, dan teknologi rendah. Selanjutnya yang modern itu lebih beragam dan banyak menggunakan teknologi. Baik, selanjutnya ada teori struktur dan desain organisasi. Struktur dan desain organisasi yaitu suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan, di mana seluruh anggota dapat termotivasi agar mengeluarkan segenap energi dan kemampuannya. Dengan adanya struktur organisasi dapat membantu organisasi pada bagian chain of command atau rantai komando dalam berorganisasi, span of control atau pengendalian tugas oleh pemimpin, dan centralization atau sistem yang terarah dalam pengambilan keputusan. Adapun karakteristik organisasi terbagi menjadi 4, yaitu mempunyai tujuan dan sasaran, mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati, adanya kerjasama dari sekelompok orang, dan mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Adapun rancangan struktur organisasi adalah proses mengatur hubungan antara berbagai komponen dan bagian dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perancangan struktur organisasi yaitu spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi, penggunaan teknologi, dan pendekatan manajemen yang aktif. Di sini ada mekanistik struktur. Struktur mekanistik memiliki kedudukan yang menunjukkan semakin tinggi posisi, semakin memiliki kekuasaan besar dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kegiatan organisasi terspesialisasi, wewenang ditentukan sepenuhnya oleh para manajer atas, serta kekuasaan mengikuti rantai perintah. Struktur organisasi ini jauh lebih formal daripada struktur organik. Pasalnya, struktur mekanistik menggunakan standar dan praktik khusus untuk mengatur setiap keputusan yang dibuat bisnis. Lalu ada organic struktur. Struktur organisasi ini mengambil sedikit pendekatan ad hoc untuk kebutuhan bisnis. Individu-individu lebih cenderung bekerja dalam suatu kelompok daripada bekerja sendiri. Struktur organik mengedepankan pada pemberdayaan karyawan, di mana karyawan diberi kebebasan untuk mencoba hal-hal baru dan berkembang sebagai profesional. Cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.